Nama saya Rizky Malisa dengan NIM 1850789 dari jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Baik, saya akan menjelaskan tentang metabolisme mikroba. Silakan simak penjelasannya berikut. Yang pertama adalah pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan rangkaian reaksi kimia yang diawali oleh substrat awal dan diakhiri dengan produk akhir yang terjadi di dalam sel. Reaksi tersebut meliputi reaksi penyusunan energi atau anabolisme dan reaksi penggunaan energi atau katabolisme. Selanjutnya, tipe-tipe metabolisme pada mikroba. Yang pertama, ada tipe metabolisme bakteri autotrof, di mana bakteri autotrof adalah bakteri yang bisa membuat makanan sendiri dari senyawa anorganik. Untuk dapat membuat makanannya, bakteri ini memerlukan untuk menyusun makanan. Beberapa jenis bakteri autotrof. Yang pertama, bakteri fotoautotrof, di mana bakteri fotoautotrof mempunyai pigmen-pigmen fotosintetik, antara lain pigmen hijau yang disebut dengan bakterioklorofil. Yang kedua, pigmen ungu atau bakteriorhodopsin. Yang ketiga, pigmen kuning atau karoten, dan yang keempat adalah pigmen merah. Jenis bakteri kedua adalah bakteri kemoautotrof, di mana bakteri kemoautotrof ialah bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dengan menggunakan energi kimia. Energi kimia berasal dari reaksi oksida senyawa organik seperti amonia atau NH3, FeCO3, nitrit, dan belerang. Contoh bakteri fotoautotrof antara lain, yang pertama ada Rhodopseudomonas dan Rhodospirillum, berwarna merah dan tidak menghasilkan belerang. Yang kedua, Thiocistis dan Thiospirillum, berwarna ungu kemerahan dan menghasilkan belerang. Dan yang ketiga ada Chlorobium, berwarna hijau, berfotosintesis bila ada hidrogen sulfida dan menghasilkan belerang. Contoh bakteri kemoautotrof antara lain ada Cladotris, ada Tibacillus, ada Nitrobacter, ada Hydrogenomonas, dan ada Metanomonas. Tipe metabolisme kedua adalah bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof adalah bakteri yang mendapatkan makanan yang berupa senyawa organik dari organisme lainnya. Bakteri heterotrof berasal dari kata hetero yang berarti lain dan tropein yang berarti makanan. Jenis-jenis bakteri heterotrof. Yang pertama adalah bakteri saprobe. Ialah bakteri yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan organisme yang sudah mati atau bahan organik lainnya. Contohnya Celvibrio dan Celfascicula, yaitu pengurai selulosa di dalam tanah. Yang kedua ada Beggiatoa alba atau bakteri yang terdapat dan tergenang di air. Yang ketiga adalah Escherichia coli, dan yang keempat adalah Agalligenes. Jenis bakteri kedua adalah bakteri parasit, merupakan bakteri yang mendapatkan makanan dari tubuh organisme lain yang ditumpanginya. Bakteri parasit umumnya bersifat patogen atau dapat menimbulkan penyakit bagi tubuh inangnya. Contoh bakteri parasit antara lain ada Francisella tularensis, menyebabkan penyakit tularemia pada hewan dan dapat menularkan pada manusia. Yang kedua adalah Chlamydia trachomatis, penyebab kebutaan, dan yang ketiga adalah Corynebacterium, menyebabkan penyakit difteri. Jenis bakteri yang ketiga adalah bakteri yang bersimbiosis mutualisme, di mana bakteri ini makanannya terdapat pada organisme lain yang juga memberikan keuntungan bagi organisme tersebut. Contohnya Rhizobium leguminosarum yang hidup di akar tanaman kacang-kacangan, dan bakteri Escherichia coli yang hidup di usus manusia, yang dapat dikatakan bersimbiosis mutualisme karena memperoleh makanan dari sisa pencernaan. Selanjutnya adalah fermentasi mikroba, di mana pengertian fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen.
Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik. Akan tetapi, terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan bahwa fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan atau tanpa aseptor elektron eksternal. Macam-macam fermentasi. Yang pertama adalah fermentasi alkohol. Beberapa casastrenik seperti ragi, glukosa dioksida menghasilkan etanol dan CO2 dalam proses yang disebut fermentasi alkohol. Jalur metabolisme proses ini sama dengan glikolisis sampai terbentuknya pirufat. Yang kedua adalah fermentasi asam laktat, di mana banyak dilakukan oleh fungi dan bakteri tertentu, digunakan dalam industri susu dan untuk membuat keju dan yogurt. Fermentasi asam laktat dibagi menjadi dua, ada fermentasi asam laktat hemofermentatif dan fermentasi asam laktat heterofermentatif. Selanjutnya, fermentasi asam cuka merupakan suatu contoh fermentasi yang berlangsung dalam keadaan aerob. Fermentasi ini dilakukan oleh bakteri asam cuka atau Acetobacter aceti dengan substrat etanol. Energi yang dihasilkan 5 kali lebih besar dari energi yang dihasilkan oleh fermentasi alkohol secara anaerob. Sifat-sifat fermentasi. Sifat fermentasi dibagi menjadi dua tipe berdasarkan tipe kebutuhan akan oksigen. Yang pertama, fermentasi aerobik adalah fermentasi pada prosesnya yang memerlukan oksigen, dan fermentasi anaerobik adalah fermentasi yang pada prosesnya tidak memerlukan oksigen. Selanjutnya adalah mikroba yang berperan dalam proses fermentasi. Yang pertama, ada mikroba jenis bakteri dan yang kedua mikroba jenis fungi. Mikroba jenis bakteri terbagi menjadi 4, yaitu ada Lactobacillus, ada Streptococcus, ada Pediococcus cerevisiae, dan ada Acinetobacter. Dan mikroba jenis fungi, yang pertama ada Rhizopus oryzae, ada Neospora cytophylla, ada Aspergillus wenti dan Aspergillus oryzae, dan yang keempat adalah Saccharomyces cerevisiae. Dan yang terakhir adalah contoh produk fermentasi yang menggunakan mikroba. Melalui proses fermentasi ini dihasilkan berbagai produk makanan dan minuman, yaitu ada yogurt, ada keju, ada roti, tempe, nate koko, dan kecap.